Mon, Iya, Mona, Boy. kamu masih baca Alkitab terus kan, Mon? Iya dong. Masa Wah, bolong-bolong sih, Boy? kalau aku juga, Mon. Baca terus. Asik loh, Mon. Iya, Boy. Boy, Iya, itu loh. Mona itu sekarang lagi bingung. bingung apa toh, Mon? Tempo hari, Mona kan lagi baca kitab Kejadian. Iya, Karena lihat nonton asik itu loh. iya, terus? Nah, terus Mona itu bingung. Itu loh, di dalam kitab Kejadian, itu kan ada Kain yang membunuh adiknya sendiri. Habel kan? Iya, harus Iya, melindungi ya, Boy. betul. Tapi kok malah menyakiti ya? Sampai mati kan, Mon, ceritanya Habelnya Iya, itu. makanya itu, Boy. Kan aneh ya, Boy. Iya, Kok jahat sih? tapi, Mon, di Ya? Alkitab itu juga ada loh yang lebih jahat lagi. Oh, Wes, siapa? Siapa? itu loh Firaun. Masa, Mon? Firaun ini nyuruh tentara-tentaranya dan orang-orangnya untuk membunuh bayi laki-laki, Mon. Oh iya, itu cerita tentang Musa kan? Iya. Waduh, kejam ya, Mon ya. Iya, Boy. Halo, Kok tambah Boy. jahat Halo, ya? Mona. Hei, ada Kak Eli, Mon. Halo, Kak Hai. Eli. Kalian seru sekali Halo, tadi Kak membicarakan tentang Eli. apa? Kak Eli tadi dengar ada yang bicara tentang bunuh, ada yang bicara tentang kejahatan. Iya, Betul, Kak Eli. iya itu loh Kak Eli. Kok tambah jahat? Iya. Ya kan, Boy? Iya, Boy sama Mona bingung kenapa ya gak bisa tahu jawabnya, Kak Eli. Nah, tepat sekali. Hari ini seri ke-8 Ibu Imelda akan membicarakan tentang siapa pembunuh manusia pertama. Asik, ini pasti kita bisa terjawab, Mon, pertanyaannya kita. Iya. Betul sekali. Iya, ya. Nah, Boy dan Mona bisa duduk, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, Boy dan Mona duduk di tempat masing-masing ya. iya. Halo anak-anak, kembali lagi di dalam acara Asik. Apa, siapa, kapan ya? Nah, untuk hari ini kita sudah memasuki seri yang ke-8 yang akan dibawakan oleh Ibu Imelda. Nah, sebelum kita memulai acara, kita akan pujikan lagu pujian Tuhan Yesus, Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, sebelum kita melanjutkan acara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan di mana kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, buka telinga kami masing-masing untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian, Tuhan ampuni dosaku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu selamatkanku. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan dengarlah doaku. Nah, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Imelda. Shalom anak-anak semuanya. Semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita akan masuk di dalam sesi yang ke-8,
Siapa ya? Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami senang sekali hari ini bisa merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyiapkan hati kami, sehingga kami semakin mengenal siapa Tuhan, makin cinta kepada Tuhan. Tolonglah juga Ibu Guru yang mengajar kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini tema kita adalah siapa ya pembunuh manusia yang pertama? Apa tema kita? Siapa ya pembunuh manusia yang pertama? Anak-anak semuanya sudah belajar. Tuhan menciptakan kita. Tuhan memberikan kita nafas hidup, maka Tuhan yang memberi nafas hidup juga Tuhan yang mengambil nafas hidup. Tapi siapa ya pembunuh manusia yang pertama? Ada yang tahu? Siapa pembunuh manusia yang pertama? Coba kita lihat di dalam Alkitab. Siapa sih pembunuh manusia yang pertama? Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 ayat 44. Nah, anak-anak, mari kita membuka sama-sama firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 44. Ibu Guru tidak akan membaca semua ayat ini, tetapi yang hanya terkait dengan tema kita hari ini. Ibu Guru bacakan, kalian dengarkan. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Anak-anak semuanya sudah mendengar bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Kenapa mereka bisa membunuh? Karena di dalam mereka tidak ada kebenaran. Beda ya sama kita. Tuhan sudah memberikan kebenaran di dalam hidup kita. Tetapi kenapa iblis nakal-nakal? Karena memang di dalam iblis tidak ada kebenaran. Kenapa iblis membunuh manusia, Bu Guru? Karena di dalam iblis tidak ada kebenaran dan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Anak-anak, Tuhan menciptakan manusia. Apakah Tuhan juga menciptakan iblis? Siapa sih iblis itu? Anak-anak, Tuhan tidak menciptakan iblis. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, lalu iblis ciptaan siapa, Bu Guru? Dengar baik-baik ya. Tuhan menciptakan semua ciptaan Tuhan dengan sangat baik. Tuhan juga menciptakan malaikat-malaikat yang melayani Tuhan di surga. Wah, beruntung sekali mereka bisa melayani Tuhan di surga. Bisa melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan di surga. Mereka beruntung sekali. Tetapi di antara malaikat ini ada yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka berontak kepada Tuhan. Malaikat yang berontak kepada Tuhan, iblis. Anak-anak, iblis tahu Tuhan tidak suka pada dosa. Iblis tahu dia akan dihukum oleh Tuhan di dalam kekekalan. Maka ketika iblis melihat Adam dan Hawa taat sama Tuhan, melihat Adam dan Hawa mau dipakai oleh Tuhan, iblis tidak suka. Gimana ya caranya supaya Tuhan gagal? Gimana ya caranya supaya Tuhan sedih? Maka caranya gampang sekali caranya. Kenapa? Iblis sudah pernah mendengar Tuhan berkata apa kepada Adam? Adam,
semua buah-buahan dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas, kecuali satu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Wah, gampang sekali bikin manusia mati. Mereka melanggar perintah Tuhan, maka matilah mereka. Gampang sekali. Maka iblis mulai menggoda Adam dan Hawa. Iblis menggoda Adam dan Hawa, dan sayang sekali anak-anak, iblis berhasil. Iblis berkata, yes, berhasil. Tetapi apakah iblis berhasil? Iblis lihat-lihat apa yang terjadi. Loh, kok nggak mati? Loh, Tuhan kasih pakaian buat Adam dan Hawa. Hah? Keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Wah, gagal. Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan. Harusnya mereka mati. Tetapi Tuhan memberikan 2 anugerah yang kita sebutkan pada hari ini. Apa yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa? Meskipun Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Yang kedua, Tuhan berjanji keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Wah, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan sangat baik. Maka iblis kecewa sekali. Iblis gagal total. Anak-anak, tetapi meskipun iblis gagal total, iblis masih berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis akan terus berusaha untuk membunuh manusia yang mendapat berkat dari Tuhan, yang taat sama Tuhan, yang cinta sama Tuhan. Anak-anak, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunan Adam dan Hawa, keturunan laki-laki dan keturunan perempuan sudah jatuh dalam dosa. Semuanya sudah berdosa. Tetapi ada sebagian yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Anak-anak, setelah Adam dan Hawa memiliki anak, dia beri nama Kain dan Habel. Habel sangat cinta sama Tuhan. Abel taat sama Tuhan. Habel mau dipakai oleh Tuhan. Tetapi Kain penuh dengan kejahatan. Dia iri dan dia semakin dikuasai oleh iblis. Kain semakin dikuasai oleh iblis. Akhirnya Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Anak-anak, iblis dengar, keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Wah, berarti ini bahaya sekali kalau kepala dipukul. Maka ketika Kain membunuh Habel, kemungkinan anak-anak Kain langsung pukul kepalanya Habel. Wah, jahat sekali si Kain ini. Dia tega pukul kepala adiknya Habel. Kok bisa ya manusia sejahat ini? Karena Kain membiarkan dirinya terus dikuasai oleh iblis. Siapa yang terus dengar-dengar nasihat iblis, siapa yang terus mau dikuasai oleh iblis, makin jahat anak-anak. Nah, bukan hanya di sini saja anak-anak. Anak-anak pasti tahu cerita Bapak Musa. Cerita Bapak Musa bagus sekali ya. Ibu guru juga suka sekali cerita tentang Bapak Musa. Anak-anak, Bapak Musa mau dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Ketika Bapak Musa lahir,
Iblis tahu, wah, sekarang waktunya seorang pemimpin bangsa Israel akan lahir. Sekarang waktunya ada orang yang mendapat anugerah dari Tuhan akan lahir. Harus cepat-cepat dimatikan. Bagaimana caranya? Gampang. Ada Firaun yang mau dipakai oleh iblis. Ada Firaun yang tidak takut kepada Tuhan. Ada Firaun yang tidak cinta kepada Tuhan. Ada Firaun yang makin dikuasai oleh iblis. Maka Firaun mengeluarkan perintah. Perintah buat semua orang Israel. Orang Mesir berhak membuang bayi-bayi orang Israel yang laki-laki ke sungai Nil. Wah, jahat sekali mereka. Adik bayi yang kecil, adik bayi yang bagus sekali dibuang ke sungai Nil. Wah, jahat sekali manusia berdosa. Iya, anak-anak, kalau kita terus dengar nasihat iblis, akan semakin jahat. Firaun tega membuang anak-anak ke sungai Nil. Padahal anak bayi, apa sih salahnya? Wah, kenapa dia sejahat ini ya? Karena iblis menguasai mereka. Dan pada puncaknya apa yang terjadi anak-anak? Ketika Tuhan Yesus yang maha mulia, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, akan datang ke dalam dunia ini, iblis pun ingin menggagalkan rencana Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus lahir, semua bayi-bayi harus dibunuh. Bagaimana caranya? Gampang. Ada Herodes. Herodes tidak takut kepada Tuhan. Herodes tidak cinta kepada Tuhan. Herodes terus membiarkan dirinya dipakai oleh iblis. Herodes terus dengar nasihat iblis. Maka Herodes mengeluarkan perintah. Semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Tetapi Tuhan Maha Kuasa. Herodes tidak berhasil menggagalkan rencana Tuhan. Iblis tidak berhasil menggagalkan rencana Tuhan. Iblis ingin membunuh Musa. Tetapi apakah Musa mati waktu bayi? Tidak. Bahkan Musa masuk ke istana Firaun. Apakah iblis berhasil menggagalkan rencana Allah Bapa ketika mengutus Allah Anak ke dalam dunia ini? Tidak. Tuhan Yesus tetap tumbuh besar dan Tuhan Yesus bisa menyelesaikan semua perintah Tuhan, kehendak Allah Bapa di dalam dunia ini. Anak-anak, iblis sudah gagal total. Tuhan yang menang. Tuhan yang berkuasa. Iblis tahu dia akan dihukum oleh Tuhan di neraka, tempat yang sangat mengerikan anak-anak. Dan sekarang iblis masih bekerja, cari teman-teman buat di neraka. Siapa mau temenan sama iblis? Siapa yang mau? Wah, tidak ada yang mau. Tapi coba dengar perkataan ibu guru. Kita tidak mau masuk neraka, tapi baca firman Tuhan juga malas. Coba, siapa yang setiap hari main game? Siapa yang setiap hari baca firman Tuhan? Setiap hari main game. Tapi apakah setiap hari baca firman Tuhan? Yang kedua, sehari kalian main game berapa jam? Ayo ngaku. Yang di sana berapa jam main game sehari? Lamanya 4 jam anak-anak. 1, 2, 3, 4, lama sekali. Yang di sini sehari berapa jam main game? 2 jam. Wah. Sekarang ibu guru mau tanya,
Baca firman Tuhan berapa jam? Melakukan kehendak Tuhan berapa jam? Nah sekarang siapa yang terus main game, nggak pernah baca firman Tuhan, apakah bisa melakukan perintah Tuhan? Yang terus main game, lama-lama dikuasai oleh game. Lama-lama nggak tahu mana kehendak Tuhan, mana kehendak iblis. Lama-lama akan terus dipakai oleh iblis. Lama-lama makin bad. Jadi mulai sekarang anak-anak yang suka main game tapi malas baca firman Tuhan harus bertobat. Mari kita berdoa, kita berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau dengar firman Tuhan dan tidak mau lagi dengar nasihat iblis. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu iblis jahat sekali. Kami tidak mau di neraka bersama dengan iblis. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan. Kami sudah menerima anugerah Tuhan. Dan kami ingin hidup dipakai untuk Tuhan, memuji nama Tuhan. Kami berjanji tidak akan main game lagi, membuang-buang waktu hidup kami dengan percuma dan sia-sia. Tolonglah kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyikan satu lagi lagu, Tuhan Yesus aku berjanji. Kita berjanji di hadapan Tuhan, kita semuanya akan taat sama Tuhan. Kita akan bernyanyi dipimpin oleh Ibu Eli. Kepada Ibu Eli saya persilakan. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Imelda. Siapakah pembunuh manusia pertama? Pembunuh manusia pertama adalah iblis. Kita tidak mau mendengarkan iblis, tetapi kita mau taat kepada firman Tuhan. Anak-anak, mari kita berjanji untuk kita lebih taat dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, kita akan pujikan lagu pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita akan menutup acara pada hari ini, kita akan berdoa. Tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman ini boleh terus menguatkan setiap kami, dan kiranya Tuhan kami boleh terus sungguh-sungguh untuk taat kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, anak-anak, kita akan ketemu lagi di dalam Sabtu yang akan datang di acara Asik seri yang ke-9. Sampai jumpa anak-anak. Wah, kamu ini memang dasar cengeng. Bukan cengeng, Cerewet. bandel. Tadi kita dengar teman-teman kita yang apa itu kok dikutuk dari kodok. Apa maksudnya dikutuk itu? Ya, anak-anak, jangan sampai ketinggalan dong. Ya, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti acara asik ya.